Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, utamanya kepada para habaib beserta tuan-tuan guru, wabil khusus guru kita, pengasuh majelis taklim Hidayatul Awam, guru kita Guru As'ad Hasan, dan guru kita Al-Ustaz Ahmad Fawuz, beserta tokoh-tokoh masyarakat, para imam, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati haul tuan-tuan guru kita beserta orang-orang tua kita, sanak pemilih kita, dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang mulia, sebahagian ahli hikmah mengatakan dalam satu makalahnya, inna sya'airal iman arba'atun, sesungguhnya tanda-tanda kita orang beriman itu ada 4 macam. Yang pertama at-taqwa, hidupnya senantiasa bertakwa. Takwa di sini menjunjung perintah Allah dengan ikhlas. Kata Nabi, wal ikhlas yuhassinul a'mal. Ikhlas itu binting amal. Ibarat orang berkebun, ikhlas itu bintingnya, sulingannya, timbuknya. Kalau bintingnya bagus, kebun hasilnya bagus. Tapi kalau bintingnya, timbuknya bungkas,
banyu pasang naik ke dalam kabun, maka kabun itu rusak. Amal begitu pula, kalau tidak dibintingi dengan ikhlas, kemasukan riya dan sebagainya, maka amal rusak. Ikhlas itu ibarat bangunan adalah besinya. Selama besi mau bersingit di dalam bangunan, maka bangunan itu akan kuat. Maka setiap kita membangun yang gedung semacam ini, pasti besinya di dalam cor bangunan. Dan ada orang maulah rumah beton, wasinya di luar, cornya di dalam, kecuali orang bebungulan. Beramal begitu pula. Kalau ikhlas keluar dari hati kita, jangan diharap buah yang kita harapkan. Ikhlas itu ibarat pohon akarnya. Selama akar pohon masih mau bersembunyi di dalam tanah, jangan keluar dari tanah, maka pohon itu selamat dan bisa berbuah. Tapi kalau pohon itu akarnya keluar daripada tanah, keluar dari persembunyiannya, maka pohon itu rabah. Kalau pohon itu rabah, jangan harap hendak berbuah yang diharapkan. Kenapa? Akarnya keluar dari tanah. Ternyata wa amal itu kalau ikhlas keluar dari hati kita, jangan diharap manfaatnya. Orang ikhlas itu, kata guru kami, seperti orang behira. Orang behira itu ada 3 kelebihannya. Pertama, apabila dia hendak behira, walau terbangun jam 2 malam, hari hujan gerimis, lampu pajak, sebelah kampung musim hantu pocong, sebelah rumah hanya meninggal 2 hari yang lalu. Kalau hendak behira, tetap behira. Dia kada pernah menunda-nunda. Orang behira kada pernah nunda. Dan ada sejarahnya, bangun jam 2 hendak behira, sudahlah besok pagi saja, tarai tunda. Kalau kada kuning tapi antara 2, kalau kada hijau, tergantung pemakannya. Maka orang ikhlas kada pernah menunda-nunda di dalam berbuat kebaikan. Karena kalau menunda-nunda selalu gagal. Contohlah ibu-ibu di luar, dibawai pengajian, ayo bu kita berangkat pengajian sambut Ramadan. Uja ibu kaina aja aku tahun dudi karena mahadang ibak berenang, rupanya sidin betiana. Tahun dudi imbah beranak, panggil orang lagi, ayo bu kita berangkat menyambut Ramadan, ada pengajian. Uja ibu kemarin janjinya imbah beranak, apa jisidin? Aku sudah beranak, tapi anakku masih halus. Tunggu anakku nanti kalau sudah ganal tahun hadapan. Tahun hadapan anaknya ganal, dipanggil lagi, ayo bu kita berangkat pengajian sambut Ramadan, pian janji mahadang anak ganal. Presiden anakku ganal, tapi aku betianan pulang. Apabila telah pengajian betianan agawian, maka orang ikhlas kada mau menunda-nunda. Yang kedua, orang behira itu punya kelebihan, kada pernah menghitung-hitung. Kada pernah. Boleh kita ingat-ingat selama seminggu ini berapa kali kita keluar masuk WC, dan nang ingatnya. Maka beramal itu jangan menghitung-hitung. Yang dihitung itu dosa, bukan amal. Amal jangan dihitung. Orang ikhlas tuh kadang mau menghitung-hitung amal. Nah, pas. Mic-nya jangan diubah lagi. Pas. Yang ketiga kelebihan orang behira. Ngalih mengimbangi dari tadi. Ini pas ya. Jangan diputar lagi. Yang ketiga kelebihan orang behira itu, dia kada pernah menyesal. Walaupun tadi malam memakan durian, lauk ikan bepanggang, lauk hundang galah besatan, esok pagi perutnya sakit behira, kada ada menyesal.
sayangnya durian tak keluar dada. Yang ada malah alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Orang beramal ikhlas jangan menyesal. Kemarin menolong kawan jadi anggota dewan, sekali jadinya kada keingatan, jangan pernah menyesal. Itu orang ikhlas. Kalau menyesal berarti kada ikhlas. Kalau kada ikhlas, percuma perjuangan kita selama ini. Maka itu beramal ikhlas. Karena wal ikhlas yuhassinul a'mal. Ikhlas itulah orang bertakwa. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, la budda likulli mu'min fi sa'iri ahwalihi min salasatin. Tidak ada tawaran, tidak boleh tidak bagi setiap kita orang mukmin dalam segala hal keadaan bagaimanapun. Kada boleh tidak. Dan ada tawarannya daripada memiliki 3 macam perkara. Yang pertama, amrun yang tasiluhu, perintah yang dijunjung tinggi, akan itu perintah. Makanya orang-orang hebat itu menjunjung tinggi perintah Allah mesra. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu menjunjung tinggi perintah Allah selama 40 tahun, wudu isya sampai ke subuh kada batal. Gawinya apa? Menghatamkan Al-Quran setiap malam. Wajar sidin berkeramat, sidin mengumpulkan jamaah banyak. Sekalinya hari mendung hendak hujan, beliau pandang mendung tu tegisir halam aku itu juga tulak ceramah. Sekalinya mendung hari hijau langit, ku pandang tegisir yang tipis yang tabal tajun pingpok payung kok. Aduh jago gagal berkeramat aku. Macam mana nak berkeramat mun Al-Quran payah banget menghatamkan. Imam Malik radhiyallahu an, beliau menjunjung tinggi perintah Allah mesra luar biasa. Imam Asyri As-Saqati menjunjung tinggi perintah Allah selama 90 tahun kada pernah guring berabah. Sidin kala guring berduduk, aku guru je bisa je guring berduduk kalau di pengajian. Mun guru lewat lawas bacaan mulai guringan. Kalau di rumah di hadapan bercari bantal itulah. Imam Asyri As-Saqati di rumah guring berduduk. Supaya apa? Supaya jangan banyak guring, hendak beramal ibadah. Imam Malik itu setiap malam beribadah malam, hampir semalam suntuk. Kalau terguring satu mat banget, itu pun langsung bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi malam siang kejadi kenyataan. Malam sidin bermimpi melihat singa masuk ke kota Madinah, meminum habis air Madinah. Paham sidin, esok kedatangan murid yang haus ilmu, singa ilmu hadangi sidin. Siapa yang datang? Imam Syafi'i radhiyallahu an. Kita mimpi malam, mana ada siang jadi kenyataan. Tapi bagus juga lah. Kenapa mimpi kada karuan? Tadi malam kita mimpi di kampung anjing. Kalau esok jadi kenyataan, kemana kita buka? Untunglah cuman bermimpi. Kadang mimpi bawa musibah, melihat buaya berkunyong nyeberang laut. Sekalinya esok Honda diambil dialir. Rupanya 6 bulan nunggak kada bayar. Mimpi bawa musibah. Kadang mimpi dicutang-cutang musim judi online wah ini pulang. Ditanya mimpi apa? Kata Kiai Nang dari Jakarta kemarin, anak malam suruh guring, pagi dibangunkan bukan disuruh sembahyang, tanya mimpi. Mimpi apa tadi malam nak? Ujian nang anak melihat warik bahai. Kemana larinya? Ku kapung bahai, naik sepeda, wah hebat jabahnya. Warik bisa main sepeda. Berapa ikong wariknya? Seikong bahai. Kalau begitu jangan abah ku pasang 2 macam. Karena sepeda angka 8, warik angka 1. Kalau digandingkan 18 dan 81. Nah, tokat Malaysia lagi tu. Oh, jangan anak kaina hulu bahai. Kenapa? Karena wariknya aneh bahaya.
Warik tu je awaknya warik, muhanya mirip abah. Ada senunuh lalu mimpi. Kayak apa mimpi anak baik mun malam kada bertahajud. Orang-orang hebat itu mesra menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mencari ilmu supaya jangan tak salah paham. 700 orang gurunya. Imam Malik itu 700 gurunya. Kita paling bertujuh guru. Itu kan termasuk guru silat berdua. Tinggal berlima aja lagi menyalahkan orang tahlilan. Apa itu tahlilan? Bid'ah. Kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Aku gitu hafal hadisnya. Ngintu nang dalam kitab Minhajul Qawim nang kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar, itu bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Mana contoh? Kada boleh katanya duduk di muhalawang, karena kalau duduk di muhalawang amun inya janda karena ada orang melamar kada jadi. Kebetulan jadi duduk di muhalawang membelakang, ada orang melamar kada jadi, itu tuh katanya. Ketujuh duduk di muhalawang lalu orang melamar kada jadi, berarti bertuhan awan lawang. Ini nang bidah. Macam mana nak jadi melamar? Orang tadi metih belakangnya kayak Syahrini, so kali di hadapan parah pada malampir mundur orang. Bukan masalah duduk di muhalawang. Katanya pengantin tuh kada boleh berceramin. Kalau berceramin kada bercahaya lagi. Aduh ini berceramin. Mana bercahaya? Mendasar hirang lawas dah. Ada berceramin kan kada bercahaya. Makanya bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran yang bisa mengubah akidah itu nang kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Imam Syafi'i kalau malam beramal sepertiga malam, memaham Al-Quran hadis sepertiga malam, sepertiga malam hagin yang lain-lain. Pantas beliau umur 7 tahun hafal Al-Quran dan paham maknanya. Umur 10 tahun hafal hadis Al-Muwatta karangan guru sidin Imam Malik. Kemudian umur 15 tahun diizini tukang fatwa hukum. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran 30 kali siang, 30 kali malam. Berarti 60 kali khatam Al-Quran. Mesra dalam beramal ibadah. Wajar aja berkeramat. Kita beramal kada payah mencari keramat, istiqamah jadilah meningkatkan amal ibadah, apalagi menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bulan penuh limpahan rahmat ilahi, bulan limpahan ampunan Allah, bulan limpahan berkah untuk kita. Maka mantapkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dengan tulus ikhlas. Satu. Yang kedua, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa nahyun yajtanibuhu. Setiap kita orang mukmin, setiap larangan memang kita tinggalkan dengan ikhlas. Dalam kitab Nasaihul Ibad, meninggalkan larangan itu lebih berat daripada menggawi perintah. Orang banyak bisa mengerjakan perintah Allah, dibawa berzikir bisa, tapi meninggalkan larangan berat. Masih hanya nyambet orang. Gatal muntung kalau ada nyambet orang. Mungkin kebanyakan makan gangan keladi loh. Nah, ini coba dikurangi sedikit makan gangan keladi. Jangan pati menyambet orang. Nang disambati panau kawan, awak berkurap 6 tahun, orang berpanau hanya seminggu, padahal panau cuma merusak pemandangan. Kalau kurap kan sungguh mengganggu lingkungan. Parah awak pada orang nang disambat. Apalagi nang disambat ahli bait Rasulillah, sidin anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia sampai ke Rasulillah. Awak abah tukang jeret burung beburang, paninian tukang jeret harimau, naknya dilahkan orang, hendak menjelikakan orang, kada ada harapan. Tahu kita kada boleh, tapi masih nyambat, maka ngalih meninggalkan larangan ini ngalih. Kita tahu dilarang sombong, dilarang merasa asa hebat itu dilarang, tahu,
tapi masih merasa sehebat. Buktinya bila disanjung orang tersanjung, bila orang kada menyanjung tersinggung. Makanya kita nih jangan suka disanjung, nanti jadi orang anjungan. Jangan sedih orang kada menyanjung, nanti jadi orang perajuan. Kita tuh nang baik disanjung orang kah kada kah sama aja, perasa sama. Kada kayak orang kada berkabun. Orang kada berkabun kada pernah senang hatinya sawit mahal. Ini mahal sawit. Orang kada berkabun kada pernah susah hatinya sawit murah. Apa sebab? Kada berkabun. Entah apa gembira. Sawit kada bayar juga, kada masalah. Awak kada jual kabun. Ini awak kada berkabun, harunom sawit murah. Awak jual gambung. Apa sangkut pautnya? Rupanya gambungnya adalah pantas saya. Makanya kita ini dipuji orang kadakah tahu, tapi bila orang kada menghargai timbul juga panas. Surpi dah membuktikan. Ulun menggantikan kawan ceramah, menggantikan Kiai Haji Hasan Azhari. Waktu itu yang ceramah sebenarnya Kiai Norman Kadri Provinsi Jambi yang terkenal hebat, almarhumlah wafat sudah. Rupa seminggu sebelumnya sidin membatalkan, maka undangan sudah bersebar. Carilah penggantinya di Tungkal nang terkenal waktu itu Kiai Hasan Azhari. Rupanya isuk acara ulun dipanggil sidin, isuk gantiakan sidin aku ceramah perjalanan sejam lebih pakai Honda. Ditulis din ngaran panitia tuh, bawa catatan nih. Itulah kayak aku kita membawa catatan. Sekali sampai di tempat kali dihirani orang apa? Oh lingang aku, japo kemana aku nih mengadu. Kotaku nih siapa nang ampun ngaran nih adalah. Sekali kadeda masih di rumah katanya. Japo bisa lah mantar di mana rumahnya, kami sibuk anu Pak katanya. Langsung sajalah dihiga sana berjalan ke sana belok sana. Itulah kayak aku masuk di Padang Hubi di kampung anjing aku. Japo nasib tulak ceramah karena kampung anjing. Sekalinya sampai ke rumahnya belum mandi, masih beranduk berbaju kada. Tunggui jah anu satay hula aku hendak mandi. Terpaksa aku nunggui. Ini nah hebat japo nih. Penceramah menunggu panitia mandi. Aturannya panitia nunggu penceramah mandi ini japo terbalik ini. Kalau apam terbalik mahal gue. Jadi apam balik. Ini awak nang ceramah mah tinggi mandi ku hading gitu karena perintah guru Bang. Sampai ke tempat ketua panitia kata sambutan. Oh ya ketua panitia, para bapak ibu minta maaf kami panitia. Kenapa? Karena yang ceramah hari ini tidak sesuai dengan yang tertulis dalam undangan. Dalam undangan adalah Ustadz Norman Kadri dari Provinsi Jambi yang tidak asing lagi untuk kita. Cuman karena beliau berhalangan, kami carikan ganti yang tidak kalah hebatnya, Kiai Hasan Azhari. Rupa beliau berhalangan, dikirimlah Ustadz yang sudah ada di hadapan kita. Minta maaf Bapak Ibu, saya pun tidak kenal dengan beliau, entah siapa namanya. Dalam hatiku bungolnya benar. Iya, orang segagah aku kada tahu apa kata dunia. Dalam hati kok belum tahu dia. Kan timbul sombongnya kan. Sudah memberi juga kita nih. Ngalih rupanya menghilangkan sifat tuh ngalih. Sifat asa hebat tuh ngalih rupanya. Makanya meninggalkan larangan lebih berat. Tahu kita dengki kada boleh. Kita ni nang bagus senang melihat orang senang, susah melihat orang susah tahu, tapi menggawi ngalihnya. Apalagi lawan bersaing, inya bahagia. Awak hendak ikut bahagia itu berat. Panas nih hati ini panas. Kalau diandak hintalu masak, kurang hangit ya. Padahal dilarang tuh tahu kita. Memang ada orang ngomong di film Indosiar. Aku tadi mah kata lambat nonton film Suara Hati Istri. Ustadz Amar Gaus mahadangi di pelabuhan. Tuh Rokdin mahadangi aku mana matakan film tadi ngalang-ngalang. Lakinya kawin pula, bininya ditinggalkan. Apa kata istrinya? Aku ikut bahagia asal kau bahagia. Bualnya. Begitu lakinya tulak, ku menangis membayangkan. Penyanyinya ya aku gabol aja ini ganal bual. Di mulut cuman kita berani bercakap aku bahagia asal kau bahagia.
di hati belum tentu. Mengizinnya ya laki kawin mengizinnya. Aku rela, tapi di hati menggurak. Cinta lo masak gue. Itu tingkatan kita nambah ilmu. Kalau tingkatan KRT hangit cinta lo juga lah. Aturannya marah kadosa bedeki tapi berat. Orang mukmin harus belajar meninggalkan larangan. Nang ketiga wa qadarun yardabih. Qadarun itu kalau dibaca qadarun artinya takdir. Kalau qidrun rinjing. Kalau qadir laki hijau. Ini sedikit saja tuh pindah-pindah barisnya lain makna. Kata Tuan Syekh kita harus rela aja wan takdir. Sehebat apapun kita, tidak ada yang bisa menembus pagar takdir Allah. Maka hidup harus bersabar. Itulah orang yang takwa. Apabila berbuat baik, beribadah harus ikhlas. Itulah orang bertakwa. Makanya orang-orang hebat itu kadang-kadang masih menyembunyikan kehebatannya. Takut kalau ada peluang riya itu masuk. Di zaman dulu ada orang hebat, maka orang kita haul ini menyembunyikan kehebatannya. Kalau dalam bahasa tasawuf khamul itu menenggelam. Kadang mau menampakkan kehebatan khamul namanya. Pangkalan kha lain pangkalan ba. Kalau pangkalan ba bungol. Nya beda-beda tipis khamul dengan bungol. Kadang mau menampak. Maka ada diceritakan seorang kiai pergi ke gua, istirahat di situ, beribadah di situ. Sekalinya ada dari hamba sahaya pakaiannya yang tidak layak masuk ke dalam gua, sekalinya sujud, lama sujudnya. Kiai bingung siapa ini. Didengarkan sidin bisikan mulutnya. Kalau bahasa kita, tapi bahasa Arab kan. Kalau bahasa kita, ya Allah turunkanlah hujan. Karena hambamu sudah berulang-ulang sembahyang minta hujan, tapi hujan belum turun. Kalau engkau tidak menurunkan ya Allah, saya tidak mau mengangkat kepala saya dari sujud. Seketika hujan lambat. Kata kiai ini pasti wali. Maka kita jangan menurut gawi wali. Kalau wali kena panas hari bulan puasa nih, lalu sujud kepada Allah. Ya Allah, turunkanlah hujan. Kalau kau tidak turunkan, tidak ku angkat kepalaku ya Allah. Sekalinya sebulan kada hujan. Langsung sang kepala. Jangan aja coba. Itu walinya. Mun wali ini bercakap yang bisa kabul. Sekalinya hujan. Sudah hujan, buliklah. Ini hamba saya bulik. Diiringi oleh kiai ini. Kemana buliknya? Sekalinya sampai di rumah ganal, istirahat di hadapan. Inya kadang ngetok pintu kadang. Berdirilah di hadapan rumah ganal. Paham kiai, berarti hamba saya yang majikannya yang punya rumah nih. Tidak lama keluar dari dalam rumah, dibuka lawang, masuk hamba saya. Begitu sudah ditutup pintu, diketok kiai. Hendak bertemu dengan majikannya, bertanya, bolehkah aku menukari hamba sahayamu? Kalau boleh, ulun hendak menukar. Oh ya, majikannya boleh, sempian tinggal pilih. Aku banyak bisi hamba saya. Keluarkan hamba saya berbaris. Diperiksa sidin, kada ada nang tadi itu kada ada. Uja sidin, adalah lagi nang lain. Uja majikannya ada, tapi kada laku dijual. Kada laku. Orangnya penguliran. Orangnya kada pasian. Potongannya gin kada baik. Aku jesiden menukar 20 dinar. Wah ini hendak dijual 10 dinar kada laku. Penguliran dan hendak nukarnya. Kata kiai keluarkan mana orangnya. Sekali dikeluarkan ternyata ialah nang sujud dalam gua tadi. Mujasidin kutukari berapa kena jual? 10 dinar. Kada payah jadin 20 dinar ku bayari. Sudah dibawa bulik di jalan. Apa kata hamba saya? Ngapa kau tukari aku? Aku kada bakal menurut dengan perintahmu. Dan hati kiai marah karena rahasiamu sudah ketahuanku bahwa dia adalah wali. Sekalinya sampai ke rumah pemerintah pulang.
mana tempat wuduknya, mana tempat sembahyangnya, siapkan. Hakon sidin tahu pak, pada ini wali ambil air wuduk sembahyang, sekalinya sujud terakhir diintai sidin apa bacaannya. Kalau bahasa kita tapi bahasa Arab sidin, ya Allah, kenapa kau bongkar rahasiaku ya Allah, kenapa orang lain harus tahu ya Allah tentang rahasiaku. Aku takut kalau nanti kemasukan riya, maka aku hendak hidup lagi. Ambillah saya. Hitungan menit dari suaranya lagi, berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia. Begitulah orang nang takut beramal tidak ikhlas. Maka itu ibadah puasa mendidik kepada kita agar kita nih beramal ikhlas. Itulah yang dimiliki para aulia, tuan-tuan guru kita nang kita hauli pada malam ini. Apabila kita meyakini bahwa sidin itu dimuliakan Allah, turun rahmat. Ini ada dua syarat. Mahauli tuan guru ini ada dua syarat supaya rahmat turun. Pertama, kita harus yakin bahwa mereka ini adalah kekasih Allah. Dalam kitab Nasaihul Ibad tandanya apabila sidin ada kita senang, apabila sidin kada ada kita kehilangan. Maka sampai ke makam-makamnya kita cari. Makam tuan guru Sapat tuh jauh di ujung, maka jalannya pulang bujug-bujugit pulang tuh hanya nih pak, nanti bagus. Kami dari kampung dulu waktu kami lagi halus itu pakai pumpung ke Gelumbangan bilang bematian, tapi tahu dudi tulakan nih pulang mana ada pakai bot. Pumpung tuh mencatar habis basah kami kena gelombang, kami lagi haloi beingkot ke tali pumpung dah supaya jangan takipai di bantai gelombang dah. Hendak nyatar pumpung ganal kada berduit nang haloi itu gini sumbangan belelewasan. Apa sebab hendak ziarah ke makam sidin itu tanda wali. Bila sidin sudah meninggal, orang ketujuh ziarah ke makamnya itu tanda wali, warasatul anbiya. Nang kedua cakapnya dicari, apa nasihat baru dicari, mana kitab sidin dicari, itulah nang kita baca, itu tanda ulama warasatul anbiya. Yakin kita tuh nang kita haul ini adalah para aulia Allah. Yang kedua, kita kada boleh ingkar, kita muliakan mereka sampai kepada anak cucunya. Kalau kita memuliakan sampai kepada anak cucunya, walaupun kita berbeda pandangan, tapi kita memuliakan tetap. Kadang mau kita sama pandangan, caranya cuman berbeda, tujuan sama. Maka cara pandang beda. Kalau kita menghitung 5 tambah 5 10. Kalau sidin kada 2 kali 5 10 aja juga. Nang sikong menghitung 7 tambah 3 10 juga. Nang sikong menghitung 9 tambah 1 10 juga. Cara yang berbeda tapi tujuan sama. Maka beda pandangan jangan melunturkan mahabbah kita kepada para aulia. Kita tidak boleh ingkar karena para wali itu masih ada keramat. Tidak boleh kita kada percaya. Kita kada boleh kada percaya dan kada boleh meniru. Syekh Imam Ahmad Badwi. Syekh Imam Ahmad Badwi itu semasa dengan Imam Syakik rahimahullah. Kan ada syairannya tuh, birasulillahi wal badawi. Ulun ni suara ni serak-serak basah. Cakap harap aku nak bacakan selawatannya tuh hanya pokol gendang sehat lah. Mungkin ini suara ya dari dulu kebanyakan basah pada seraknya, jadi kita kawa belagu aku. Itu Imam Ahmad Badwi kada mau ke masjid, bahkan Jumat kada datang. Lah orang bingung, kemana sidin sembahyang Jumat? Orang kampung datang kepada Kiai Syakik nang tatuha, tolong tuan guru takuni Syekh Ahmad Badwi kenapa kada berjemaah tuan kita? Amun kada berjemaah sidin di rumah, amun jumaat kayak apa? Maka kada berjemaah. Karena nang lain niru juga. Datang Imam Syakik kepada Imam Ahmad Badwi bertanya, ya Syekh, kenapa engkau kada sembahyang Jumat bersama kami? Oh ya Imam Ahmad Badwi, uskut anta ya Syekh, sampian jangan mengulang pertanyaan, berdiam aja. Aku kada menjawab. Karena disuruh berdiam sama-sama kiai bang, boleh kada mau bertangkar. Mohon kita kan bukan gitu masalahnya. Ini orang mengadu ke aku atau model kita ada gayanya setengah mati. Kenapa harus ikut campur urusan orang? Biarlah beliau kada menerangkan, boleh sih.
begitu bulik sesat di jalan atau masuk ke dalam hutan. Tadi hutan ada, lah kok bisa ada hutan? Bisa. Kiang santang kita masuk ke hutan kemarin. Tapak ulong gimana menyihernya. Untung ada kuncung putih yang menyelamatkan. Aku nonton film Kiang santang. Nah, aku sama dengan film Syekh Ahmad Badwi. Kita masuk ke hutan hendak sembahyang di mana? Ada suara azan tapi kita tahu di mana masjidnya. Di hutan. Soalnya kata kiai kami bertemu dengan orang berpakaian serba putih bersih. Itu kata guru kami Kiai Haji Ahmad Syukri Mas Hadi Pekalongan. Itu Nabi Haidir alaihissalam. Makanya kita kalau di Mekah, di Madinah, di manakah bertemu orang putih bersih. Kalau kita lihat ini Nabi Haidir, buka mulut supaya diludahi sidin. Nanti dapat ilmu laduni, makrifah dengan Allah. Tapi kata guru saya jangan langsung dibuka mulut, bersalaman dulu. Intinya Nabi Haidir itu di sini lembut, kada betulang. Pigang ininya, bila betulang jangan benganga. Kalau ku Haji Udir, kalau Nabi Haidir dapat laduni, kalau Haji Udir belum tentu. Apalagi sesubuhannya kada bawa umur belum. Itu musibah ganal gitu. Sekalinya Sidin bertanya, ujar Imam Syakik di mana itu masjid? Ujar Nabi Haidir terus kau berjalan ada di sana. Sekali sampai di sana orang sudah azan tapi belum kamat, orang puji-pujian berselawat. Makanya kami di Pekalongan rata-rata pesantren itu ada langsung kamat gede. Ada yang membaca doa, ada yang berselawat, ada yang puji-pujian mengikut masjidnya para aulia Allah. Rupa menunggu datangnya imam. Sekali datang siapa? Ternyata Imam Ahmad Badwi. Rupanya Imam Ahmad Badwi sembahyang di masjid para wali dan beliau yang mengimami. Habis sembahyang, masjid hilang, jemaahnya hilang, hutan hilang, pas di halaman rumah. Rupanya Imam Ahmad Badwi sembahyang di masjid para wali. Nang kita duga sidin salah, tapi ternyata bujur cuman beda pandangan. Kita nih jangan suka menyalahkan orang hebat, jangan disalahkan walaupun gak ada sependapat, karena kita ini kada cerdas. Gus Dur tuh kemarin pernah orang mau ungkit inol tuh, Sidin santai, kita kada boleh nyalahkan Sidin. Mungkin maksud Sidin tuh jangan inol aja nang diungkit semuanyaan, kasihan inol kilip-kilip matanya tuh ayu tinting diungkit juga sama apa dibejugit juga. Kenapa inol? Sekalinya inol kada muncul lagi. Ternyata Gus Dur kasar, inol bakal bertaubat. Nah, datang ke rumah tuan guru, bawa inol kada ada muncul lagi. Untuk mencari mana aja ku inol nih kada muncul lagi. Ayu tinting manjang. Kita kada sampai gitu kajinya. Orang kemarin sibuk Ajinomoto haram, sibuk. Sekali ditagih Gus Dur halal. Banyak nak ada ketujuh, tapi ada memakai ya, namun betul ikut nang haram, wajib nyatu piring di satu, cawan di satu, karena tadi umpan nang haram. Untung ada Gus Dur mengatakan kemarin halal, kan nyeleneh Sidin, tapi bujur Sidin. Makanya kita nih teka-teki aja kada cerdas. Ujar guru, aku bertanya, setiap barang nang ditabang berendah apa bertinggi? Ujar kita berendah guru Adalah jenang guru barang ditabang berendah bertinggi. Ada guru Ujar guru ada, yang disalahkan guru. Mana ada guru ditabang bertinggi? Mau ditabang kan berendah, tabang lagi berendah, tabang lagi berendah. Karena pandangan kita nang ditabang pinang atau pisang. Kalau Sidin lain. Uji Sidin ada nang ditabang bertinggi, ternyata bujur apanya silawar panjang. Silawar panjang itu kalau ditabang bertingginya, tabang bertinggi hujungnya jadi silawar handap. Gimana caranya? Beda pandangan biasa. Jangan mencela. Menurut kita betul setiap yang ditabang berendah, betul, karena pandangan kita pohon pinang. Sidin setiap ditabang bertinggi, betul juga, karena pandangan Sidin selawar. Uji Sidin pulang. Setiap barang gugur ke bawah, kemana mencari?
kita ke bawah guru ai. Adalah orang gugur di bawah mencari ke atas, kada ada guru ai. Jelas barangnya gugur di bawah mencari ke atas. Kalau ada pang jago guru, bungol guru ai Sidin. Masa gugur di bawah mencari ke atas, bungol ngarannya. Puja guru kada ada nang gugur di bawah mencari ke atas. Jangan disalahkan guru. Setelah diteliti ternyata ada. Apa dia? Hari hujan rumah bocor. Nah, begitu titis di bawah pasti mencari ke atas, di mana bocornya rumah Sidin. Apabila hujan hari rumah bocor, gugur di bawah mencari ke bawah, itulah orang bungol sebenarnya. Tadi kita madakan mencari ke atas bungol, ternyata terbalik kita nang bungol. Kenapa? Beda pandangan biasa. Apalagi masalah fikih khilafiyah, jangan kita sampai mencela, jangan ingkar dengan orang alim supaya dapat rahmat dalam kita menghauli guru biru kita seinhel nih supaya dapat ketularan rahmat. Nah, kepanjangan kisah aku nih sedikit lagi. Nang kedua, wal haya, orang bertakwa itu pasti ada punya sifat malu. Cuman kata Nabi, ada 4 nang lakas diambil Allah akhir zaman. 1, berkah diambil Allah. Makanya berkah hidup sudah mulai berkurang. Orang dulu 70 tahun umur ada nang kada suah masuk rumah sakit, ada pernah nyicip jarum suntik, ada 70 tahun umur. Karena Sidin bila garing bawa nabas ke kabun, keluar keringat bulik sigar. Wah ini umur 90 tahun garing bawa nabas ke kabun, kada bulik lagi. Mati jangan kabun depan sudah. Orang dulu penyakit jadi jarang ada pada berperiksa Bang. Maka di Banjar sana ada 70 tahun umurnya, takoni dokter adalah penyakit nih beda di Sidin. Asam urat nih kada suah aja Sidin. Jantung nih baik aja. Tensi pang nih kayak itu pang aja Sidin. Peman nih jana pamalan kada ku periksa aja Sidin. Tarai diperiksa pada tempat tintin. Orang beri kada ku periksa tak penyakit Bang. Jadi ayatnya wages saja, padahal banyak kayak bisa penyakit juga. Tapi memang berkah orang bahari. Orang bahari jarang masuk rumah sakit. Penyakit-penyakit pun banyak wah ini padahal virus corona ini dulu ada, wah ini ada. Berarti kan dunia sudah mulai kurang berkah. Longsor di mana-mana, gempa di mana-mana. Maka kata Nabi, keberkahan mulai diambil Allah. Belum tuh penyakit tumpang tindih, bingung orang nang mana diobati orang nih. Berarti rheumatik kena asam urat, berarti asam urat naik tensi, berarti tensi kena kolesterol, berarti kolesterol kena jantung, berarti bayi duitnya kada cukup. Ada diobati mati kada ketahuan. Orang bahari dapat duit 5.000 temakan semuanya. Wah ini panen pinang 5 juta, panen kelapa 10 juta, masuk rumah sakit hutang 2 juta masih. Keberkahan mulai diambil Allah. Yang kedua, sifat malu diambil Allah. Orang bahari malu kalau anak gadis dibawa lelakian berjalan, malu asa betukol deh. Seminggu mamanya kadawanya keluar. Mun wah ini malu pulang mun anak ada yang membawa. Sampai ada nyanyi, bapak-bapak, ibu-ibu, apa salahku, aku tak laku-laku. Ada nyanyinya. Aku hafal nyanyinya itu, hafal kok. Nah, malah malunya jadi jomblo. Orang beheriman bisa berpacaran, kawitan sehari, malu. Maka ini wani pulang ambil ke rumah kita. Bisa mengambil hati. Mengambil hati kita bisa membawakan martabak, membawakan buah-buahan, datang bersalaman, mencium hak tangan, manggil mama pulang. Belum jam 1, sudah jam 5. Belum jadi minanto, wani manggil mama. Itu akhir zaman. Belum jam 1, sudah jam 2. Belum jadi minanto, pandai ngambil perhatian mertua. Kurangkan martabak, kurangkan limau. Kada malu lagi, kada malu. Pakaian kada nutup aurat, pakaiannya kahan depan, tarik ke bawah atas kelihatan, tarik ke atas bawah kelihatan, kada ditarik bawah atas kelihatan. Makai silawar kada sampai pinggangnya ke pinggang, nang dipasang di berit patong di toko-toko, perhatikan, nah, pinggangnya bukan sampai ke pinggang.
tersangkut di perbatasan di antara Kuala Tungkal dan Tembilahan. Tersangkut di Kuala Inok, duduk di hadapan Kota Jumat ujung Silawar, asli kelihatan Kuala Inok. Aku di belakang pilih-pilih mata, anak ditihi berdosa pada ditihi mumpung ada. Esok belum tentu ada lagi. Apakah kau mata akhir zaman? Ada merasa dingin, berlubang merasa dingin, tapi kan supannya. Nang ketiga, akhir zaman sifat amanah diambil Allah, sehingga nang keempat tidak lagi berlaku adil. Kita kada usah orang, kita aja gin kadang kada adil lawan anak buah. Anak bisi dua lah nyaman mitong. Nang sekong bungas, pintar, gagah, pasian, pendapatan. Nang sekong pembebal, penguliran, rupa kayak sabut random. Itu kadang kita bisa membeda-bedakan tuh. Kalau datang bebuahan nang dibanggakan nang pintar nih. Aku alhamdulillah aja anakku nih alhamdulillah cerdas, alipan hafal deh, perukunan hafal deh, pasian pulang, untung banget. Nang ini kada sama nih, nih abangnya sama, abang nih penguliran, lihat-lihat, kayak sabut random rupa, pilih-pilih matanya. Padahal kenapa anak pembebal mungkin salah kita, kebanyakan makan duit kompanyi. Empat nang calon keempatnya ambilnya. Pilih aku aja ambilnya, pilih aku ambilnya. Hari hanya cocoknya keempatnya, hangus suara orang. Ini betianan nang itu dimakan, lalu imbasnya ke anak. Alangkah makan yang halal aja, anak belum tentu lagi pintar. Apalagi kita makan gitu. Aku kan ada nakutan nih kade. Tapi ini bujur cakap pun, bawa cari kitabnya bujur ada dusta yurang ngarannya keempatnya cocoknya. Tapi nya kada salah tadi kita cocok bang cocok wae gitu. Tapi kan menyalahi gitu. Makanya jangan membeda-bedakan anak. Kita nih kalau kada adil awan anak, membeda-bedakan anak setelah kita meninggal dunia, jangan harap anak hendak akur sepadingan. Salah di kita, salah di kita. Kadang-kadang minta maaf, anak nang pembebal itu nama harus kita sampai kemati. Kita uyuh apa anak nang pembebal tuh? Anak nang pintar sekolah ke luar negeri, kada sing bulikan. Ditelepon mamanya masuk rumah sakit seminggu kada kau buliknya, tanggung skripsi dah maaf nyusun nona tanggung ada buliknya. Siapa yang menghargai kita di rumah sakit setengah bulan anak nang pembebal tadi maras kita melihat sudah nakaikan bulik hai istirahat kaina mama bisa ai dokter mengawani kada mai jaku di sini pang sudah kada mau bulik tunggunya terus mama garing. Kenapa? Sebab karena kalau mamanya garing banyak orang datang bilang ada yang membawa sate ada yang membawa buah-buahan lah mamanya kan garing karena kau makan inyalah yang mantopnya. Jadi kalau mamanya tuh setahun kada garing tapi pikirnya apabila kaja nang Tuhan ni garing. Kan lo betul cakap kene nang maharago tu apa anak pembebal tu, maka jangan dibeda-bedakan anak. Nang pendapatan anak kita, nang kada pendapatan anak kita jangan dibedakan. Nang pintar napa aja hendak tukarakannya. Takkan nang pembebal kulir mengeluarkan duit. Itu kada adil. Kita ni kadang banyak kada adil. Amun keluar ramah awan orang di dalam penyarikan. Kada adil. Mun awan bini orang ramah banget. Hendak kemana mbak aja, jangan mbak, hendak ke toko aja, hati-hati mbak aja, jalan licin, kena kota gugur, terima kasih aja, soalnya tuh tahan tak lakas tajun, ambilkan kayu, ingkut timbak, sakitkah, bini orang, tekana bini awak, hanya keluar, nak mana tuh, hendak ke toko, hati-hati aja, jangan licin dong, kena terdangsar, soalnya tuh terdangsar, sudah aku padahkan. Ada orangnya datangnya ada ya. Awan bini orang ramah, awan bini awak kenapa bisa sarik terus? Padahal bini kita nang banyak berjasa kita mengandung anak kita 9 bulan, bukan nyaman rumah betianan loh. Ambil sawit setandan anak keparut ikat, mana nyaman. Pokok deki berjalan kayak orang bungulan. Melahirkan tuh ada nyaman, taruhan nyawa. Cakanya nyaman melahirkan ibu-ibu nang di luar tuh 2 kali seminggu akun berenak. Masa kada ramah bini, berani ramah dengan bini orang, harus wani ramah dengan bini awak. Kita dapat menahan kada memarahi orang,
Jangan dimarahi bini kita. Mun nasihati bujur-bujur. Jangan sikit nak bersesarit terus. Nang bini sama aja. Namun laki orang datang ke kelinting mulakan banyak. Oh jangan tamu, jangan repot-repot mbak, enggak repot kok aja. Laki orang, karena laki awak mudik begawi setengah jam nggak diulakannya kopi, dek bikinkan kopi, ulah seorang. Aku sibuk presiden, aduh kada adil kita nih. Amun ke rumah orang-orang beruran, nampak ikhlasnya begini bersih simpon, menyapu, menyuci piring, orang kada usah ngai, kada usah, kada cukup biasa aja, nampak ikhlasnya. Amun di rumah maka bersih simpon, ya Allah, sesapu tuh dia hambatakannya. Ini abahnya nih kebiasaan, di mana nginum disuruh anak cawan, coba di anak ketampaknya, saya panat, aku panat aja. Ada orangnya, tuh jilbab nang lonco-loncop ada. Aduh, amun laki orang hendak mandak keceka nih mbah nginom di anak ketalamnya kada payah laki awak makam dimarahi pada laki nang mencari nafkah makanya menyambut Ramadan bahalalan laki bini bahalalan dengan keluarga mungkin kita ada kasar awan bini kada hormat awan laki kita mulai bulan suci Ramadan perbaiki semuanya kita nih kalau kada bemarah-marahan nyaman hidup tentram hidup tapi kalau bemarah-marahan kemesraan hilang kada adil kita amun tulak ke pengantin mendingur bau parfum ke sebelang kak sekali masuk ke kamar ya Allah nang laki ibu minyak kapak nang bini bau kancur aduh hai. Amun tulak ke pengantin 3 lapis pupur sekali masuk kamar bertampung pupur beres Maleset amun tulak ke pengantin berdandan kayak Ayu Tinting bungasnya sekali masuk kamar parah pada mak lampir hilang semangat. Makanya kita Ramadan nih ayo kita berubah berataan sedikit lagi dari tadi sedikit terusnya. Nang ketiga wasyukru hidup harus bersyukur. Nang keempat aku akan menerangkan itu yang keempat langsung wasabru hidup harus bersabar. Maka para aulia Allah hidupnya sabar, tidak pemarah tapi pemurah. Rata-rata itu yang dimiliki oleh orang-orang hebat. Kita ini kada termasuk hebat, tapi memuliakan orang yang hebat, meletakkan orang hebat di hati kita. Setiap hari tahun menyambut datang Ramadan, kita ingat orang-orang yang berjuang di tempat kita, mengembangkan ilmu untuk kita, untuk anak keturunan kita. Kita ingat setahun sekali kita haul jamak semacam ini. Mudah-mudahan kita bisa meletakkan orang soleh di hati kita dan mudah-mudahan kita ada di hati mereka karena mereka tahu kita yang hadir menghauli mereka akan datang dan menyaksikan kita yang mengirimkan tahlil semacam ini. Mudah-mudahan kita ada di hati beliau sehingga kita mendapatkan rahmat, tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa diampuni Allah, berganti dengan rahmatnya, selamat dunia wal akhirah, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.